Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Nuzaul, Stambul 093 2018 0259. Di sini saya akan membawakan materi mengenai geomorfologi. Sebelumnya saya adalah asisten dari laboratorium batuan praktikum geologi dasar. Materi yang saya akan bawakan kali ini yaitu mengenai geomorfologi. Jadi ada beberapa sub pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian geomorfologi. Jadi geomorfologi ini berasal dari tiga kata. Yang pertama itu geo, morfos, dan logos. Jadi dari tiga kata tersebut, dimulai dari geo itu memiliki arti bumi, kemudian morfos bentuk, logos dan ilmu. Jadi disimpulkan bahwa geomorfologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk permukaan bumi. Kemudian dari geomorfologi ini ada terdapat bentang alam. Bentang alam adalah satu penampakan alam yang atau daerah di suatu alam yang memiliki bentuk-bentuk khas. Kemudian dari bentang alam tersebut memiliki dua bentuk, yaitu bentuk bentang alam endogen. Endogen ini berasal dari dalam bumi yang dipengaruhi oleh tenaga endogen, baik itu aktivitas gunung api, dari gempa bumi, kemudian dari orogenesa ataupun epirogenesa. Kemudian bentuk bentang alam eksogen yaitu bentuk bentang alam yang berasal dari luar bumi yang dipengaruhi oleh tenaga eksogen berupa pelapukan, erosi maupun sedimentasi. Kemudian masuk di pola aliran sungai. Ada beberapa macam pola aliran sungai. Yang pertama itu paralel, dicirikan dengan cabang yang menyerupai pertulangan pada daun. Kemudian ada rektangular. Bentuk pola aliran sungai ini memiliki garis patahan, jadi memiliki bentuk yang lurus. Kemudian ada radial sentrifugal. Bentuk pola aliran sungai ini berada di kerucut gunung berapi. Arah alirannya itu menuruni gunung atau lembah. Kemudian ada radial sentripetal. Ini berada di kawah. Kemudian arah alirannya itu menuju pusat depresi. Kemudian ada anular. Anular ini variasi dari pola aliran sungai radial. Kemudian selanjutnya itu trellis. Trellis ini berbentuk seperti terali atau jeruji. Dan yang terakhir yaitu dendritik. Dendritik ini memiliki bentuk seperti cabang atau akar pada tanaman. Kemudian ada orde dan segmen sungai. Untuk orde sendiri itu adalah percabangan dari sungai. Kemudian segmen yaitu jumlah dari cabang dari sungai atau jumlah dari orde. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh bentang alam serta gambarnya, serta penjelasan mengenai peta daerah aliran sungai atau peta DAS. Untuk gambar yang pertama yaitu bentang alam fluvial. Bentang alam ini terbentuk karena adanya tenaga eksogen yang dipengaruhi oleh erosi oleh air sungai. Bentang alam fluvial ini biasa disebut dengan bentang alam sungai. Bentuk bentang alam ini terjadi akibat adanya proses fluvial. Jadi pada hakikatnya aliran sungai pada bentang alam ini terbentuk oleh adanya sumber air, baik itu dari air hujan, mencairnya es, ataupun munculnya mata air dan adanya relief permukaan bumi. Kemudian bentang alam yang selanjutnya yaitu bentang alam kars. Bentang alam kars ini termasuk dalam bentang alam eksogen. Bentang alam ini terjadi karena batuan mudah yang dilarutkan dalam air membentuk lubang-lubang. Kemudian bentang alam ini terjadi pada wilayah yang tersusun oleh batu gamping yang mudah larut dan batuan dolomit atau gamping dolomitan. Biasanya bentang alam kars ini menunjukkan relief yang khas. Selanjutnya yaitu bentang alam vulkanik. Bentang alam vulkanik ini dipengaruhi oleh tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi.
Kemudian proses terbentuknya ini yaitu dipengaruhi atau dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Nah, vulkanisme ini biasanya menghasilkan material piroklastik ataupun membentuk gunung api yang tinggi dan terjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta daerah aliran. Untuk peta daerah aliran sungai, kita akan mengetahui apa itu orde dan segmen sungai. Untuk yang pertama yaitu orde. Jadi saya jelaskan kembali bahwa orde itu adalah tingkat percabangan pada sungai. Kemudian segmen itu adalah jumlah orde pada sungai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Untuk orde yaitu dimulai dari ujung sungai, biasa ditandai dengan angka 1. Kemudian angka 1 ini bertemu dengan angka 1 lainnya, bentuk percabangannya itu ditandai dengan angka 2. Kemudian ketika angka 2 ketemu dengan angka 1, maka tetap menjadi tingkat percabangannya itu angka 2. Kemudian ketika angka 2 ini untuk orde 2 ini ketemu dengan orde 2, maka akan ketemu menghasilkan angka 3. Kemudian untuk selanjutnya untuk angka 3 ketemu dengan angka 2 itu akan menghasilkan tetap angka 3. Kemudian jika angka 3 ketemu dengan angka 3, maka akan menghasilkan angka 4. Nah, dari orde-orde ini dari angka 1, 2, 3, 4 akan dijumlah, dan jumlahnya itu disebut dengan segmen. Dari yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.